Dulu sih Nadia juga suka 5 juga, angka 5 juga. Apakah ini awal-awal dari chemistry? Nah ceritanya kalau yang sama Nadia nanti gimana sih Om? Kita mau ngobrolin masalah ini Om, masalah sejarah balapnya Om. Suka lap di karbu waktu pas balapan. Kok gitu? Gimana cerita? You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Yes, halo guys, welcome back to Mojang Speed. Balik lagi di channel YouTube Mojang Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit, dan tentunya gas terus. Bang Mojang harap teman-teman semua selalu dijauhkan dari segala macam virus ya, terutama sekarang nih. Yang lagi mewabah banget, yang lagi bandel banget, si COVID-19. Nah, seperti biasa kalau kita sudah ada orang berdua di dalam satu frame, itu artinya teman-teman dalam episode Q&A. Jadi, ini adalah episode Q&A with Om Wahyu Hidayat. Halo teman-teman. Iya. Om Wahyu Hidayat bukan yang pertama kali ya muncul di channel YouTube Mojang Speed. Ini kedua kalinya. Kedua kali setelah gerbek toko Deka Motor Speed Shop. Jadi waktu itu karena si bosnya itu nggak mau muncul di kamera, jadi dia memaksa anak buahnya untuk show off lah, tampil gitu di gerbek Deka Speed Shop. Bagi teman-teman yang belum nonton bisa nonton di link di atas, nanti Bang Mojang taruh ya. Nah jadi ceritanya nih sama Om Wahyu ini kita dadak-dadakan sebenarnya. Iya. Saya cuma kontak hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Iya, dari hari Jumat. Sebenarnya saya waktu itu minta nomor di Om Surya. Cuman ya langsung aja minta di DM, akhirnya dibales, dan akhirnya janjian, dan memang saya planning memang buat malam mingguan. Memang malam minggu. Pas gitu ya. Nah awalnya memang di bulan ini ada dua. Untuk yang pembalap cowoknya ada Om sama Deden. Deden Ismuhadi. Yes, Deden Ismuhadi. Awalnya saya udah kontak Deden duluan. Rencananya Deden duluan baru Omnya. Cuman waktu itu setelah saya DM si Deden, dia maunya habis Lebaran. Deden selesai Lebaran. Selesai Lebaran. Gak tau dia mungkin puasa ya. Mungkin dia puasa 6 hari ya. Saya juga awalnya mau puasa, tapi nggak jadi. Puasa habis Lebaran aja Om, dibilang gua di DM. Ya udah, akhirnya saya sama Om Surya mutusin ya udah Wahyu aja dulu nih. Akhirnya ya udah kita lempar kemarin. Sorry banget nggak bisa bikin video ya. Iya, nggak bisa bikin video soalnya lagi kerja juga kemarin. Lagi ngerjain apa kemarin Om? Ya. Lagi ngerjain apa? Motornya bos. Oh gitu, wajar. Bos diutamakan aja dulu. Nanti saya dikomplain sama bos kecap kalau bikin video dulu. Tapi ya nggak apa-apa sih Om. Makanya saya coba ngedit yang saya kirimkan kemarin itu. Biar cepat lah kita posting, biar cepat pertanyaannya masuk gitu kan. Iya. Nah, Bang Mojang sudah posting tentunya di sosmed Mojang Speed, ada di Instagram, di Facebook, sama awalnya mau di YouTube juga, tapi nanti kebanyakan. Iya. Capek jawabnya. Jadi yang paling banyak itu Om di stories. Kalau kita hitung-hitung mungkin adalah 100 ya. Tapi tenang, kita nggak akan jawabin semua. Karena banyak juga yang sama pertanyaannya. Yang paling banyak sih nanti tentang cinta-cintaan itu. Karena kemarin kan yang sebelumnya, yang Lady Racer itu nyebut Omnya. Jadi dipancing lah sama orang-orang, mancing-mancing itu juga. Ya nanti kita akan ngebahas sih dia. Tapi Om, itu kemarin saya nggak apa-apa dia marah apa enggak. Dia kemarin inbox saya. Oh nggak inbox sih, WA. WA. Nanti kita siapa ini kan? Si 512 ini di WA saya. Saya di WA. Saya mau nanya, cuma saya takut nggak dijawab katanya. Saya nggak tahu dia mau nanya apa karena belum nanya ya. Tapi nggak tahu kalian nanti hubungan seperti apa, nanti kita akan bahas lebih detail lah ya guys. Terutama yang kepo masalah percintaan ini nanti. Ayo buat para netizen. Nggak tahu kenapa ya. Sekarang juga ada di musim Samawa Om. Iya. Jadi mungkin agak membahas tentang cinta-cinta ini orang-orang agak senang. Musim Corona emang ini agak hemat. Hemat biaya nikah. Biaya nikah nggak ada nyokolan terutama. Oke Om.
Jadi kita akan bagi jadi 2 sesi Om. Sekarang kita akan sesi yang agak serius, ngobrol ya serius-serius nyantai lah. Iya. Yang kedua nanti kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang nggak kejawab di sesi 1 ini tentunya. Nah pertanyaan kedua nanti yang agak nyelen-nyelen nih. Biasalah. Anak-anak kan pasti aneh-aneh jawab Iya. tanya-tanyanya. Oke Om, kita mulai saja ya biar cepat. Nama asli Omnya siapa sih Om? Nama aslinya emang Wahyu Hidayat. Wahyu Om. Hidayat. Iya. Berarti nggak ada nama-nama Nggak ada, panggung Om. gitu ya? Iya. Soalnya banyak. Nama asli aja Om. Soalnya banyak yang nama panggung. Mungkin nggak tahu ya, mungkin nama aslinya kurang mendukung. Iya. Ditambah embel-embel di belakang. Berarti memang Wahyu Hidayat. Memang Wahyu Hidayat. Di KTP Wahyu Hidayat dulu Iya, ya. Wahyu Hidayat. Oke, siap. Om asli dari mana Om? Asli Mataram Om, Punia. Punia. Iya. Berarti nggak terlalu jauh sih dari sini nih. Ini kita syuting di tokonya Bang Monyeng di Monjok. Yang nggak terlalu jauh lah ya di Punia. Saya kira awali Omnya dari Bali sebenarnya. Dulu ya sebelum Iya, mungkin karena dekat sama Om Kecap, saya Iya. mikir-mikir mungkin dari Dali juga gitu kan. Nah, sekarang umur berapa Om? Umur 22. 23 jalan lah Om. Udah waktunya nikah tuh kalau orang-orang tuh. Ini kan fenomena belum, nikah ini kan Om. 17 tahun anak-anak ini. Itu kemarin yang video sebelumnya kan saya Q&A sama Safir. Iya. Itu nikah. Nikah dia. Terus dia baru 17 tahun. Cuman nggak ngebat. Iya. Biasa. Nah, Masih belum kepikiran sampai sananya Om. sama. Saya juga ngerasa kayak aduh nikah kayaknya terlalu serius. Mending perbaiki diri dulu. Harga dulu belum Iya. puas sama hobi, terus saya belum puas jalan-jalan sih kayak. Iya. Takutnya kalau udah nikah nanti saya ke Indomaret aja ditelepon suruh pulang. Itu yang saya takutin. Nah, sekarang Omnya posisinya sekolah, kerja apa gimana Om? Kerja Om. Kerja di toko Deka Motor Speed Shop. Deka Speed Shop. Iya. Nanti kita akan bahas lebih detail lah si Deka Speed Shop. Kemarin sempat kuliah apa cuma sampai SMA atau gimana? Sampai SMA, langsung kerja Om. Oh, langsung kerja. Iya. Siap. SMA di mana kemarin? Di SMA 6. SMA 6 Mataram. Nama Mataram. Oke, di mana tuh SMA-nya tuh? Di Selagalas Om. Oh, Selagalas. Iya. Soalnya nanti kayaknya ada yang kemarin yang nanya juga nih masalah sekolahnya. Mungkin teman sekolah. Nanti Bang Monyeng liatin ya siapa yang nanya. Nah, saya tertarik sama nomor startnya Om. Saya selalu nanyain nomor start ke orang-orang karena beberapa orang punya apa ya? Nah, punya arti sendiri dengan nomor startnya. Nomor start Om berapa dulu nih? 55. Sudah paten, nggak pernah dirubah? Ya. Udah paten 55. Kenapa 55 Om? Ya. Karena angka 5 tuh gampang Om. Gampang. Soalnya untuk di password HP juga pas di tengah gitu Oh posisinya. iya sih. Berarti apa namanya nggak ada meaning tertentu, Nggak ada. arti tertentu. Emang dari dulu juga nama Instagram langsung ada 55-nya dari sebelum balapan Om. Oh ini udah 55 Iya. udah melekat emang. By the way sih Nadia juga suka 55 juga, angka 5 juga. Apakah ini awal-awal dari chemistry? Benar kalau Om nonton, mungkin Om nonton. Itu dia suka angka 5 juga, nama 512 itu gara-gara dia suka angka 5 juga. Ini kesamaan pertama. Nanti kita akan bahas lagi kesamaan lainnya. Waduh. Oke, Om sekarang posisi sudah punya pacar apa belum? Belum punya. Belum punya satu atau gimana belum nih? ada, Om. Belum ada sama sekali. Yakin? Udah lama menjomblo. Oke, siap. Jomblo udah berapa lama? Ya. Hampir Setahun. 2 tahunan Om. 2 tahun. Kok mirip sama saya? Saya tuh pacaran terakhirnya 2018 akhir. Terus saya kesini-sini ya teman dekat doang sih. Mungkin Omnya gitu juga kali ya? Apa sepi sama sekali? Temen deket sih. Kadang-kadang ada Om. Kadang-kadang ada. Mungkin kadang-kadang kalau dibutuhkan baru ada nih. Dia ada-adain berarti dia. Dia ada-adain aja Om. Oke, berarti lagi jomblo sekarang? Iya, lagi jomblo. Jadi buat kalian yang pengen nikah, jangan nikah dulu deh. Yang pengen pacaran dulu mungkin bisa ya bersilaturahmi lah di Instagram gitu ya. Nama Instagramnya Om, coba dikasih tahu dulu. Wahyu Hidayat 55. Nanti Bang Monyeng taruh di sini nih. Sebelum lanjut dikepoin dulu nggak apa-apa sih. Iya. Oke Om, berarti sudah hampir 2 tahun jomblo. Iya. Sebelumnya 2 tahun. pernah pacaran nggak? Maksudnya sama ini kita ngomongin pacaran lebih spesifik sama pembalap. Karena banyak yang kepo nih. Belum Iya. pernah sama sekali Om. Lady racer masa nggak pernah? Ya, Gimana belum ceritanya? Belum pernah pacaran sama sekali sama pembalap Om. Berarti pacar sebelumnya mantan itu berarti bukan non pembalap? Non pembalap. Non pembalap. Iya. Tapi pernah dekat dong sama Iya. salah satu lady racer. Coba cerita-ceritain nih. Saya dengar isu ya baru isu itu ada 2. Yang awalan H sama awal N. Ada H, ada ini nggak tahu siapa. Ini ada isu-isu aja doang, isu doang. Iya. Mungkin akan diklarifikasi. Sempat sama dekat sama Hayati katanya.
Nggak pernah. Masa? Nggak pernah Berarti sama ini sekali. berarti hoax. Beritanya Hoax semua. Hoax semua. Iya. Oke. Nah, ceritanya kalau yang sama Nadia nanti gimana sih, Om? Ya cuma kenal Gimana? sekedar temen aja. Om. Nah, itu dia masalahnya kemarin nih. Iya. Wah, kan saya syuting sama Nadia dulu. Katanya agak yang lebih deket. Coba gimana sih cerita kenapa ada yang aneh nih? Coba. Gimana sih awalnya tuh ceritanya sama si Nadia itu? cuma Dekat dari event, kenal dari mana nih? dari sebelum dia balapan kayak udah Kenal gitu. duluan. Ya. Kenal dari mana tuh? Bukan satu sekolah kan? Dia kan bukan. beda sekolahnya. Kenal dari Dari mana tuh? Instagram. Oh, Instagram biasa. DM cuy. Tapi akhirnya dia kan belum balap waktu itu berarti. Ya belum balap. Akhirnya tahu dia balap gimana ceritanya? Tahu balap. Waktu kapan? Kaget apa emang udah ngasih tahu dulu dia saya mau ikut balap nih gitu? Dia tiba-tiba balapan. Oh, berarti udah Iya. ketemu aja di sirkuit malah. Apa lihat di Instagramnya udah mulai ada nyeting gitu? Tiba-tiba lihat story-nya dia di WA waktu itu. Dia lagi di bengkel, Nyeting. lagi nyeting. Iya. Waduh, berarti secara tiba-tiba nggak ada ini udah balap aja. Oke. Sedekat apa sih sebenarnya sama si Nadia ini? Kenapa kok banyak yang ini sebenarnya kalau mau dimunculin, ntar Bang Mojel munculin ya. Itu banyak yang nanyain apa sih hubungannya, kenapa ada hubungan ngelima dulu, ada yang udah, ada yang sebut langsung namanya. Karena kemarin juga dia, saya kemarin bikin challenge ke dia. Iya. Nyebutin beberapa saya pancing. Iya. Jadi di challenge itu kalau teman-teman udah nonton mungkin udah tahu. Jadi ada yang muncul itu saya munculin namanya Om sama Heru. Jadi pertanyaan pertama itu tentang nomor start. Iya. 55 kan Om punya sama Heru. Nah, di pertama itu dia jawab sebentar kalau nggak salah itu si Heru kayak yang pertama. Iya. Tapi yang kedua jawabnya Om. Kan aneh, nomor startnya nggak nyambung gitu. Makanya itu mungkin yang bikin netizen itu akhirnya bertanya-tanya nih ada apa nih gitu kan. Makanya saya kasih judul itu klarifikasi hubungan 512 dengan 55. Ya biar netizen Iya. ya ini aja ya gitu penasaran. Berarti sebenarnya nggak pernah pacaran Om? Nggak pernah pacaran. Sekedar Cuma temen deket temen ya? aja. Tapi pernah keluar bareng gitu? Ya, keluar bareng pernah. Pernah ya. Iya. Sekedar tapi nggak pernah sampai pacaran gitu ya? Ya nggak pernah sampai pacaran. Oke, berarti cuma guys itu cuma deket-deket banget, hampir mentok cuma nggak pacaran. Oke. Tapi ya teman tapi mesra gitu ya, jenis-jenisnya gitu ya nggak sih? Ya gitu dah. Om. Oke. Tapi Om sebenarnya kalau Om sendiri itu lebih suka pacar yang pembalap apa non pembalap sih kalau dari Om sendiri? Lebih nonton balap sih Om. Kenapa tuh? Ya, Karena tahu pembalap itu agak gimana situasinya gitu. karena tahulah dunia balapan tuh kayak gimana Om. Karena data seluk beluknya Iya. jadi agak ngeri-ngeri gitu ya. Ya biasanya sih kalau di racer banyak juga yang ini yang dekat-dekatin gitu ya. Iya. Ya saya kan tahu karena ngobrol dengan beberapa lady racer ya di episode kayak ini sebelumnya. Ya lady racer banyak yang rebutin balap-balap lain gitu, jadi ribet gitu ya. Jadi ada yang di rumah aja. Iya, rumah aja. Iya, gitu bener sih, bener. Nah, kita mau ngobrolin masalah ini Om, masalah sejarah balapnya Om. Iya. Cerita awalnya dulu gimana sih Om? Kok bisa terjun di dunia balap ini? Mungkin rentetannya dari tahun berapa? Terus siapa yang ngajarin gitu-gitu deh? Oh, iya. Dulu sih saya awalnya balapan sepeda Om. Balapan sepeda? Iya. Oke, siap. Rentetan paling bawah. Oke, balap sepeda dulu. Balap sepeda. Terus mulai SMA gitu. Balap sepeda itu waktu umuran berapa tuh? Masih SMP? Masih atau- SMP. SMP. Balap sepeda. SMP sampai kelas 1 SMA. Mulai kelas 2 diajak teman main ke bengkel. Waktu itu pertama diajak main ke bengkel mana? Bengkel balap langsung apa cuma bengkel biasa? Bengkel balap. Langsung ke Risa Motor. Oh, Risa Motor. Iya. Oh, Risa Motor dekat sini ya, dekat Iya. dekat pojok sini ya. Nah, terus. Langsung ke sana. Lama-lama sekalian belajar juga di sana jadi kru. Oh, jadi kru dulu. Iya, jadi kru dulu. di Berarti Risa ada Motor. strata dulu. Belajar di kru. Berarti kamu kalau pengen belajar dari kru dulu. Oke, terus gimana belajar? Jadi kru. Lama-lama kenal sama Bos Denny. Terus sambilan kerjaan motornya Bos Denny dah. Berarti ya ngikut Iya. jadi ya pemandu mekanik gua ya. Iya. Berarti tetap intens lari ke Risa dulu berarti. Iya. Oke. Pertamanya di Risa Motor. Oh, di Risa. Baru ke Bos Denny di Deka Motor. Berarti berarti nggak terlalu lama setelah Risa main ke ini ya, ke Deka Motor. Deka Motor. Soalnya dulu Risa Motor sama Deka Motor jadi satu gitu. Oh gitu, berarti Ya. Deka ngerjain motor juga di Di Risa Deka gitu ya Motor, jenisnya. ya. Berarti, sorry, Om itu lulus tahun berapa sih? Sorry.
Lulus tahun 2016. 2016 berarti Iya. kalau kelas 2 sekitar 2015 berarti mulai. 2015. Otomatis mulai awalnya 2014, 2015 apa 2014 jatuhnya? Sekitar 2014 2015. Oh 2015 lah ya? Ya, Ah, 2015. itu saya jadi udah kru. lulus SMA tuh saya. Ketahuan umur nanti. Jangan dibahas. Nah terus berarti udah 2015 kelas 2 SMA ya kira-kira ya? Udah Itu mulai jadi kru di Risa Motor waktu itu. masih kru. Iya. Saya dorong-dorong. Iya biasa lah ya. Motor, bongkar motor. Berarti Om itu sendiri ini kan nggak SMK nggak ya? Nggak SMK? SMA. SMA. Iya. Itu berarti waktu yang ikut-ikutan itu bantu di ini juga nggak? Jadi apa istilahnya bantu mekanik juga nggak atau gimana? Ya bantu-bantu bongkar motor, pasang gitu. Mana yang bisa tak kerjain, tak kerjain. Oh oke. Kalian Yes, belajar. kalian Iya. belajar benar. Nah terus akhirnya diajak Bos Denny, Bos Tika Motor ya, Iya. ikut dia. Itu dia ngajak balap langsung apa cuma ngajak jadi kru dulu? Apa gimana? Dulu sih waktu hari terakhir ujian nasional, Bos Denny langsung nge-WA, suruh kerja di sana. Soalnya dari masih sekolah juga pulang sekolah ke sana main-main. Berarti waktu itu itu si speed shop udah jadi, udah ada Speed gitu. shop udah ada. Berarti 2015 itu sudah ada speed shopnya posisinya. 2015 sudah ada speed shop. Terus disuruh buat jaga. Iya, jaga. Sekitar 2016 berarti ya. Ya sekitar 2016 itu jaga speed shop. Tapi belum mulai balap. Belum mulai Belum mulai balap. Terus ya. masih jadi kru itu. Masih di kru. Iya. Jadi jaga, suruh jaga gitu ya. Terus. Jaga, sekalian bongkar motornya bos. Bantu-bantu lah ya. Bantu-bantu. Nah, terus gimana? Terus Bos Denny buka toko vape. Oh iya, sempat Iya, di situ. sempat Tapi buka toko tempatnya vape. sama ya, Om? Iya. Dicampur gitu ya waktu Yang itu kalau sekarang nggak salah. jadi speed shop dulu ya toko vape. Kalau bengkelnya yang dulu, kalau tokonya yang dulu ada di selatan dia. Berarti tapi sampai satu jalur. Iya satu jalur. Terus. Buka toko vape lama kelamaan. Bos Denny balik main motor lagi. Bimbang. Iya. Terus. Tuh iseng-iseng minta naik motornya. Oke, jadi pertama itu Om sendiri yang minta buat belajar bawa motornya. Iya. Dan itu tahun 2016 masih. 2017 2017. Iya. Berarti sampai 2017 belum sama sekali nyoba motor. belum nyoba motor. Oke, lanjut. Berarti 2017 Iya. minta. Naik motornya. Terus dia ngajakin daftar sama setengah. Oke. Berarti sudah mulai udah lama kerja, udah setahunan kerja gitu ya. Udah lumayan lama kerja di Udah sana. mulai dipercaya gitu ya. Oke. Waktu itu sebelum di motor kan masih balap juga itu Iya. siapa jokinya dulu sebelum waktu itu? Ingat nggak? Jokinya dulu Rama Mos, Maman, sama Gus Dur. Oh Gus Dur. Iya. Gus Dur sekarang udah jarang balap, mau pensiun kali. Sama Lagi ada Alfian masalah Wei juga. Oke. Berarti Ramamo sudah lama ya di Iya. Risa dan sekitar wilayah situ ya. Iya. Oke, 2017 mulai balap berarti ya. Itu langsung di approve suruh bawa apa gimana ceritanya lo? Apa diremehin dulu sama bos? Disuruh coba motornya dulu. Kalau bisa langsung daftar. Oke. Tapi nyoba motornya hari Sabtu pagi. Oke, siap. Itu kan siangnya udah mau balap. Siangnya Terus. langsung balapan. Waktu itu nyoba motor apa? Om? Naik motor Mio pertama. Mio. Matic Oke, 200. Matic 200. Terus akhirnya Langsung sampai sirkuit daftar. Kita bilang saya bisa saya bilang naik motornya. minjem. Daftar. Main bracket 9. Oh biasa, kelas umum, kelas Ya. yang banyak-banyak kan gitu ya. terus. Main bracket 9. Kebablasan temnya 8,4. Oke, mungkin antusias, antusias dipercaya terus ya pasti gimana tuh perasaan pertama dulu bawa motor? Ya agak deg-degan gitu loh. Pasti. Gemeter nggak? Pas baliknya gemeter. Aduh pas baliknya malah. Tapi akhirnya waktu itu setengah-setengah daftarnya ya? Iya daftar sama setengah sama. Oke. Berarti pertama banget itu ingat dulu balap di mana tuh yang pertama itu? Pertama kali balapan di Penas om. Oh Penas, Iya. udah jalan agak kecil lagi cuy di situ. Berarti timnya kekecilan, Kelolosan. kekencengan. Terus apa respon bos waktu itu? Langsung bos ngomong next event kamu udah usah main bracket dah. Langsung main Matic 200. Oh mungkin udah dilihat kayaknya anak ini berani nih gitu kan. Berarti awal mulanya
dari 2017. Iya, dari 2017 pertama kali balapan. Oke, terus kita ngomongin ke orang terus nih. Waktu itu ngasih tahu nggak mau ikut balap gitu? Nggak ngasih tahu. Oh, enggak. Nah, terus gimana ceritanya? Kan orang tua taunya saya dari dulu jadi kru gitu. Iya, kru ya. di bengkel. Nggak masalah gitu ya. Iya. Nggak membahayakan gitu. Terus akhirnya gimana pas itu setelah balap berapa kali baru tahu nih balap orang tua? Setahun lah Om. Udah lama berarti. Tahun balapan. Iya, karena nggak tahu ya. Iya. Mungkin Itu pun dari tetangga-tetangga gitu kan. yang ngasih tahu. Ngasih tahu. Akhirnya gimana? Ke rumah. Respon orang tua waktu itu? Respon orang tua ya dikasih Om. Dikasih balapan. ya mungkin karena sudah cukup matang lah dirasa lah ya. Oke, terus pernah apa namanya berarti pertama di Deka dan Iya. pertama dan sampai sekarang masih di Deka ya. Masih di Deka motor. Oke, berarti yang ngajak pertama kali dulu udah ada dulu apa keinginan sendiri berarti? Nggak ada yang ngajak? Ada teman sih Om. Nah, siapa yang ngajak nih? Siapa dalangnya nih? Ami Om. Si Ami. Oh iya, Iya. dia yang nanya juga si Ami Ami kayaknya. Boncel. Iya, nanya juga nanti kita cek. Dia nanya apa lupa Bang Mojeng. Dia ada nanya ya. Iya. Jadi ceritanya dia yang ngeracunin. Ya dia ngajakin, ayo dah main bracket samahan sama saya. Oke. Oh, dia duluan berarti. Iya dia udah duluan balapan. Oke. Berarti Ami racun kamu. Berarti dia yang ngeracunin Om nih. Oke. Berarti orang tua akhirnya menyetujui Iya. dan yang ngajak pertama kali si Ami ini ya. Iya. Oke. Nah, kok akhirnya kok jadi hobi ini gimana ceritanya Om? Artinya kan banyak hobi nih yang bisa digeluti gitu. Kok akhirnya milih gini saya ternyata suka di motor nih gitu. Iya. Kok bisa akhirnya memutuskan untuk hobi di balap motor gimana Om ceritanya? Karena pekerjaan juga Om. Pekerjaan juga kan di dunia motor. Motor juga gitu ya. Motor juga. Oke. Ada yang memotivasi Om nggak waktu itu yang buat Om termotivasi buat terus belajar gitu? Teman-teman di bengkel semua Om. Om support semua ya lihat Disupport semua. pertama gitu hasilnya Iya. kan. Meskipun nggak lolos ya nggak Iya. tembus. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga baru belajar gitu kan. Iya. Om sendiri waktu itu ada idola nggak? Idola misalnya entah itu balap lokal sini atau balap mungkin sudah tahu balap luar gitu. Pembalap luar semua sih idola saya Om. Iya dulu yang pertama banget yang bikin saya harus kayak dia nih bawa motornya ataupun harus kayak dia nih prestasinya gitu. Ada nggak orangnya? Yang paling ya mungkin yang bisa kita bilang yang idola Om banget lah gitu. Idola saya Eko Kodo. Ya Kokodo, waduh legend banget sih itu. Berarti dari dulu udah. Iya. Kenapa idola sama Eko Kodo? Biarpun udah berumur tapi prestasinya masih. Mantap sih. Ya kemarin saya di IDC juga ketemu. Saya sempat moto juga tapi ya waktu itu nggak enak buat ngobrol karena di waiting zone gitu kan. Sempat ketemu dia bener iya udah tua sih. Kelihatan, cuman ya masih gas terus sih. Ya namanya juga hobi kali ya. Iya. Oke. Nah, artinya pertama di Deka pernah pindah nggak Om? Pindah bengkel ataupun main di bengkel lain? Kalau main di bengkel lain sih pernah Om. Gimana tuh? Pas bengkel utama nggak main, bengkel lain nawarin, saya naik di sana Om. Oh gitu. Iya. Berarti tapi dengan seizin. Ya seizin dari bos. Pernah ke bengkel mana aja Om? Di SRT motor, SRT, Baroka, Risa motor juga. Risa motor juga. Ya Risa kan masih related Iya. lah ya kalau Risa ya. Kadang Oke. bos juga yang cariin. Kalau dia nggak main, cariin motor lain. Oh, oke buat dibawa. Iya. Kalau kita boleh hitung nih Om, tim apa aja jadinya nih? Yang saya ingat Om. Oke si Risa motor. Risa motor, Baroka, Baroka, SRT, sama Galax motor juga. Galak juga. Iya. Oke. Kalau kita ngomongin motor-motor yang rata-rata nih yang Om ditawarin ini motor apa sih yang Om bawa? Misalnya kita di Risa deh, waktu itu di Risa bawa motor apa? Bebek 130 cc 4 tak. Oke, terus Sama Bebek 155 cc tune up. oke, FU ya. Iya. Nah, terus di SRT bawa motor apa? SRT bawa EP 200. FU 200. Iya. Terus di Sama MX MX juga dibawa Iya. di SRT. Terus Galak. di Galax event kemarin naik MX-nya. Oh iya kemarin join sama Deden bukan sih? Event Sendiri kemarin. main di FFA Om. Oh yang di FFA, saya Iya. kira Deden yang bawa. Galak berarti yang warna biru, MX biru ya? MX yang biru. Oke, ingat sih saya MX-nya main, cuman saya waktu itu mikirnya si Deden yang bawa bukan Omnya. Oke, siap. Nah,
itu kan tadi kita ngomongin dari kita balik sedikit itu Iya. awalnya nggak gagal podium lah ya. Iya, gagal. Pertama podiumnya kapan Om jadinya? Awal 2018. Event keberapa lah? Event keberapa deh kita bilang? Maksudnya kan pasti event kedua, event ketiga gitu. Event keberapa? Om ingat nggak? Berapa ya? Kira-kira deh. Setelah main keberapa atau tahun berapa deh? Buat Baru bisa dapat gitu. sekitar 6-7 event. Baru 6-7 event baru dapat. baru dapat podium. Tapi rentan waktu itu pendaftaran Basnya bayar sendiri juga atau gimana? Apa sudah? Didaftarin sama bos. Oh, sudah didaftarin. Meskipun nggak tembus. Iya. Oke. Setelah event ke-6 ya? Ke-6 apa 7? 6 apa ke 7? 6 atau 7 ya, sekitar segitu ya. Itu masih di 2018 apa 2017 masih? Udah 2018. 2018. Berarti 1 tahun setelah Malia masuk baru ada hasilnya. Hasilnya. Waktu itu bawa motor apa? Itu pertama kali bawa BB 130. Yang punya Risa bukan? Ada bos sudah Bos punya. Denny. Bos ini udah bikin. Iya, motor baru. Oke. Akhirnya tembus. Alhamdulillah. Dapat nomor 1. Oh, alhamdulillah. siap. Berarti itu podium pertama langsung Iya. 1. Pertama kali bawa bebek juga Om. Oh, aduh. Hoki. Sebelumnya bawa Matic semua. Oh iya. Oh, berarti sebelum rentan waktu 1 tahun itu Iya. sampai ya kita bilang race ke-6 apa 7 itu Iya. baru Baru pindah. bawa bebek. Berarti kali. mungkin omnya itu lebih cocok tunggang bebek ya daripada si Matic. Mungkin feel-nya lebih dapat di situ. Tapi Iya. waktu itu bos bilang apa akhirnya? Apa dia bilang kamu kayaknya nggak usah di Matic gitu atau gimana? Ya biasa aja Om. Oke. Nah, waktu itu dapat berapa Om? Ya waktu event itu dapat juara podium 1 dapat uang tunai atau cuma sekedar ini? Dapat uang tunai tapi lupa Om berapa, soalnya dibagi. Oh dibagi, Iya. ya bos juga dapat Iya. bagi, tapi dapat bagian juga. Iya dapat. Alhamdulillah, meskipun Alhamdulillah. udah didaftarin. Iya. Oke. Didaftarin bos juga. Oke, terus apa namanya di tim-tim lain waktu bawa motor lain pernah dapat podium atau gimana? Pernah dapat podium. Iya waktu di Risa atau di mana? Motornya SRT. Oh SRT yang Iya. mana tuh yang dibawa? FV200. FV200 kayaknya memang bebek, cocoknya bebek. Om ini udah bukan cici Matic kayaknya jiwanya nih. Oke, siap Om. Jadi beberapa bengkel sudah dijajaki berarti sama Omnya nih. Nah, kita ngomongin kalau sudah nyemplung di event resmi ya. Iya. Kita ngomongin masalah event resmi nih. Berarti bagian pertama itu setelah podium pertama ini nggak dapat bagian berapa? Lupa Om. Ada. Lumayan Om. 5.000 ada lah ya? Apa Ada kurang? lah. Ada lah 5.000. Lumayan lah ya. Lumayan. Alhamdulillah. Berarti gimana perasaan itu dulu waktu naik podium itu? Ya senang sekali. Lumayan Om. ya, setelah akhirnya tembus juga ya. Berarti selama karir itu ini satu paling bagus lah ya. Biasanya rata-rata kita ngomong rata-rata biasanya tembus berapa Om? Di podium berapa? Podiumnya? Rata-rata ya, maksudnya kayak ya pernah 1, 2, 3. Kalau kita ngomong rata-rata biasanya di podium berapa Om? 1, 2, 3, 4, 5. Paling sering? Paling sering? Paling sering nomor 2. Nomor 2. 2 sama 1. Ya rata-rata 2 berarti kita ngomong 2 lah ya. Rata-rata berarti. Itu berarti setelah 2018 ke atas ya baru ini. Berarti kalau kita ngomong itu Om ya baru balap sekitar 2017, 18, 19, iya 4 tahun ya baru tahun jalan. Oke. Nah, selama balap pernah balap keluar ya Om? Balap keluar sudah pernah. Nah, kemana tuh? Ke Bali. Waktu itu juga final kejurnas di Surabaya. Oh, gitu pernah. Ya, pernah. Berarti sudah pernah merasakan feel balap di luar ya. Sekalian uji mental. Oh, juga. itu yang penting, itu yang Iya. penting. Ngomongin Bali, itu pas kapan main ke Bali tuh? Waktu bulan puasa Om. Soalnya eventnya di sana kan sering waktu bulan puasa. Iya, kemarin juga sebenarnya ada Om. Iya. Ada serinya, cuman ya gara-gara Covid si Olas ini. Terus. Biasanya main ke sana diajakin sama tim dari sini. Oh, oke. Waktu itu yang bawa ke sana siapa? Tim mana? Sama SRT Om. Oh, SRT. bawa FV200. FV200. Gimana hasil di situ? Ya belum rezeki. Belum rezeki. Iya. Oke, siap. Biasa lah ya, Iya. menang kalah biasa. Terus ceritanya yang ke Surabaya tuh ya, Iya. final kejurnas tuh tahun berapa tuh? Yang final kejurnas? Tahun 2018 akhir. 2018. Iya. Berarti kalau kita boleh bilang tahun cemerlang juga ya 2018 ya. Oke, itu
bawa motor sini berarti ya ke situ apa Bawa gimana motor sih? sini, bawa motornya Bos Denny. Oke. Metiknya sama motornya Bos Depa, bebek 200. Oke. Berarti waktu itu disuruh ke mana, Om? Di Gelora Bung Tomo, Om. Surabaya. Surabaya. Oke, gimana rasanya di situ tuh? Karena ya sini ya, kemarin kan saya sempat pergi ke IDC ya, teman-teman tahu. Itu waktu di GDS Iya. di ganti warna itu. Share tuh gemeteran, Heru. Gemeteran. Kenapa, Ruh? Saya malu bang, deh. Malu sekaligus mentalnya nggak ada. Iya. Jadi lihat pembalap-balap yang dia rasa dia idolakan ada di situ, dia merasa down. Itu sih yang paling penting kalau kita balap di luar itu. Terus waktu itu gimana pengalaman di Surabaya tuh? Di Surabaya ya lumayan down juga mental. Nah itu dia. Soalnya bertemu sama pembalap-pembalap yang bisa kita nonton di YouTube gitu. Nah itu dia. Ada di sana semua. Nah itu yang bikin agak chaos juga sebenarnya sih. Oke. Nah, Om nih kalau kita sepanjang karir nih Om, Iya. balap resmi di luar pernah. Nah kalau kita ngomongin liaran, Om itu gimana kalau liaran? Apakah Nggak balap pernah liar. apa nggak balap atau gimana? Berarti Omnya nggak pernah mau ikut liaran. Iya, gak pernah balap liar. Dari awal memang sudah nggak pengen ikut di liaran, Gak pengen Om. nggak tertarik sama duitnya Om. Gak lah Om. Mending selamatin nyawa. Oh, selamatin nyawa ya? Iya. Kan bisa pakai helm. Kan gak ada asuransinya kalau Iya balap juga liar. sih, benar juga sih. Tapi ya anak-anak kadang-kadang kan alasannya ya duitnya lumayan sih. Iya. Cuman ya ya wajar lah, risiko tinggi, duit tinggi ya wajar-wajar banget. Nah, kalau kita berarti kita nggak akan ngomongin liaran nih. Kita ngomongin lagi throwbacks lagi ke resmi ya. Iya. Menurut Om nih, lawan terberat Om itu siapa sih? Lawan terberat saya Deden, Deden, Permadi, Heru, Rama Felix. Rama Felix. Ya pembalap-pembalap sini berat semua. Berat semua. Iya. Iya sih kalau dilihat ya, kalau kita ngomongin alasan yang bikin dia merasa musuh terberat itu ada apa di mereka? Apakah motor yang mereka bawa? Apa cara bawa motornya? Apa gimana? Cara bawa motor sama motor yang dipakai juga. Oh iya sih. Ya berarti kalau mereka ikut, waduh, ya menjadi inilah ya. Saingan terberat ya. Berarti sering salip-salipan di podium dong ya, sama Iya. yang tadi disebut. Tapi kalau kumpul tetap samaan. Iya gitu. sih, biasa paling ya biasa di balap ya, meskipun kelihatan di lintasan, meskipun di balap liar pun juga gitu, meskipun di lintasan kelihatan musuhan atau gimana, tapi kalau di luar ya as a friend lah ya, Iya. teman biasa kan kita ngobrol asik gitu ya. Oke. Apalagi kalau udah di waiting zone kumpul-kumpul semua. Iya, ya namanya sesama pebalap ya, wajar Iya. ya kalau di lintasan itu ya lawan nggak apa-apa, kalau di luar lintasan ya teman gitu ya, seperti biasa. Nah, kalau kita boleh ngomong intensitas motor nih Om, selama event, yang paling sering dibawa motor yang mana sih Om? Pasti yang Deka sih kayaknya sih, Iya. cuman motor yang mana? Matic 200, EP 200, sama Ninja. Sama Ninja. Ninja frame standar. Mulai bawa Ninja itu dari kapan sih Om? Bawa Ninja Ninja itu kan 2019. Oh, berarti baru kemarin Iya. ya Ninjanya. Oke. Berarti yang paling sering banget berarti si Matic kayaknya ya. Matic. Dari awal. Iya. Itu Maticnya pernah diganti apa yang dulu banget itu? Apa sering upgrade? Pernah di-upgrade diganti-ganti gitu? Pernah diganti-ganti Om. Kadang kalau ada part yang rusak diganti-ganti. Tapi motornya sendiri diganti apa dari dulu sama motornya? Motornya Apa pernah dijual terus beli Mio lagi apa gimana? diganti juga motornya. Oh, berganti. Tapi Iya. tetap main di Matic 200. Oke. By the way, sekarang itu ada Matic 200 yang frame baru. Om tahu nggak tuh? Iya. Metamorphose apa gitu nama bengkelnya? Metamorphosis. Iya, itu kayak menarik juga tuh. Mungkin ya nanti kita lihat, nggak tahu ya itu masuk regulasi apa enggak. Tapi menarik sih. Iya. Kalau Bang Munyi lihat Model rangkanya. model rangkanya. Cuman ya nggak tahu kekuatannya karena saya lihat nggak ada Penopang bawahnya Penopang nggak ada. bawahnya itu yang bikin Iya. kayaknya kok agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu kalau naik terus cek. Nggak elah gitu kan. Nanti Bang Munyi akan bikin video tentang itu sih rencananya. Saya udah hubungi si bengkelnya via DM. Iya. Kalau dia bersedia untuk ngasih info-info tentang rangkanya mungkin akan kita bahas guys. Oke, kalau kita ngomongin motor nih Om, kan pernah bawa 2 tak, Iya. 4 tak. Kalau Om sendiri secara pribadi lebih suka bawa mana sih Om sebenarnya? Lebih suka bawa 4 tak Om. 4 tak. Iya. Kenapa? Terlalu ganas kan 2 tak apa gimana sih?
agak ganas juga 2 tak. Mungkin agak ngeri-ngeri Iya. juga ya. Dan 2 tak selain yang dari Bos Deka motor pernah bawa 2 tak yang lain nggak? Yang di luaran? Motornya Bogel. Bogel. Speed. Kapan? Yang kemarin atau yang kapan? Waktu event di Labuan Haji sama di Sumbawa. Oh, tapi nggak sering ya? Iya. Oke. Jarang-jarang naik motornya. Agak ngeri-ngeri gitu ya. Iya. Memang ya 2 tak itu ya gimana ya? Kelihatan suaranya ringan, terus Iya. kayak terbang-terbangnya itu udah ngeri Om. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin nih selama pengalaman balap Om yang sudah hampir 4 tahun ini. Iya. Suka dukanya gimana sih Om? Kita ngomongin duka kali dulu ya. Dukanya kalau motor lagi rewelnya Om, Oke. walahan gitu. Malahan. Duka lain yang pernah Om alami apa tuh? Kemasukan lap di karbu waktu pas balapan. Kok gitu? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Lapnya lupa di apa? Atau gimana Lupa ceritanya? dilepas. Oh, ya berarti penuh. Ditaruh di bawah tangki. Tangkinya kepenuhan. Itu netes bensol pas di atas koilnya. Dan lapnya lupa diangkat gitu. Terus akhirnya Pas main masuk gigi 4, lapnya masuk ke karbu. ngok gitu. Iya, langsung mati. Itu event kapan Om? Event kemarin Om, Februari. Oke, buat Astaga yang kemarin ini. Iya. Yang waktu ikut kelas apa tuh? Saya nggak Ninja sih. frame standar open Om. Oke, berarti akhirnya sadar motornya berhenti terus Iya. tapi pas ini dicabut hidup lagi tadi. Waktu sampai finish bingung. Kenapa ini? Apanya? Kerannya udah kebuka. Tak tengok dari kanan ada lap di karbu. Karbunya ketutup pada Iya. dimasukkan. By the way, kalau teman-teman yang mungkin agak awam sedikit, itu karbu Ninja itu bisa gede-gede. Jadi wajar banget itu kalau masuk lap segede itu bisa masuk ngok gitu. Terus apa lagi duka-duka yang pernah alami nih selama balapan ini? Event kemarin juga motornya meledak di finish. Waduh, itu paling sakit sih. Motor yang mana Mas? FU standar porting Om. Waduh, tapi sudah finish. Sudah finish meledak. Dapat nggak? Tebus nggak? Jam start Om. Ada jam start. Aduh, double berarti itu. Udah Double jam penyakitnya. start, motornya meledak lagi. Aduh. Itu selesai main ninja, langsung main FU Aduh. porting gitu Om. Aduh, sakit. Ada teman-teman mungkin yang sudah merasakan itu pahit banget. Apalagi ya tapi itu ya at least sudah main. Iya. Tapi kadang-kadang yang baru disetting gitu, aduh, sakitnya langsung di dalam hati itu. Oke, apalagi nih Om? Duka-dukanya mungkin yang lain. Itu aja sih dukanya. Oke. Terus kalau kita ngomongin sukanya sekarang nih. Sukanya ya kalau dapat podium. Podium. Yang paling momen yang nggak terlupakan. Waktu event di Taliwang. Kenapa di Italiong? Alhamdulillah dapat juara umum. Waduh, mantul. Waktu itu bawa motor apa aja tuh bisa ini? Berarti bawa motor bengkel lain juga kayaknya sih ya? Bawa motor bengkel lain juga. Bawa bogel juga waktu itu? Iya, bawa motor. Oh, yang bawa bogel tadi yang kita Iya. ngobrol tadi. Itu dari bengkel bawa FU standar porting, Matic 200, Dua, FU 200, tiga, 130, 4, Ninja frame standar. 5. Wah, 5 kelas. Iya. Tapi Yang frame FU standar itu berarti yang bogel punya. bukan, motornya Bos Denny. Terus ditambah yang bogel lagi? Iya. Berarti berapa kelas Om ikutin tuh? Berapa motor yang dibawa total? Kalau kelas deh, mungkin motornya bisa sama kelasnya berapa kelas akhirnya tuh? 7 apa dah? Kelasan Om. 10 kelas? Iya. Anjir, nggak capek. Capek loh bawa motor bawa itu. Nggak capek gimana ceritanya? Panas tapi asli di situ. Iya, panas. Panas asli. Tapi mungkin cewek Sumbawa asik mungkin cuy. Enggak ada niat cari cewek. Cewek kalau Lebih nyari prestasinya dulu. harus asik. Kalau saya suka nggak fokus, apalagi kameramen saya itu nggak kalau lagi di event suka nggak fokus, suka hilang-hilangan. Aduh, nyemprek emang anak satu itu, suka nyemprek terus. Berarti kalau kita ngomongin momen yang tak terlupakan selama karir balapnya yang waktu kapan Om jadi? Yang di balap Taliwang sama yang ke Surabaya. Surabaya. Perjalanannya yang seru Om. Gimana, ada cerita Ya. seru nggak di perjalanan ke Surabaya? Ya kebersamaannya. Kebersamaan. Tuh, ya. Berarti bawa mobil dari Lombok Iya. gitu? Atau gimana ceritanya? Dari sini diantar sampai pelabuhan, naik kapal Legundi langsung Surabaya. Motornya sendiri dari sana apa gimana? Motornya dari sini, Matic sama FU. Oke, Legundi. Kalau nggak Legundi itu panjang juga dong. 20 jaman. Anjir, gimana? Di Itu atas kayaknya laut. satu kapal udah kenal semua saking lamanya di seharian bareng.
Waduh, bisa PDKT itu udah cukup panjang tuh waktunya buat di kapal bareng gitu. Waktu itu bawa berapa orang sih emang? Waktu yang ke Surabaya? Waktu ke Surabaya berenam kalau nggak salah. Lumayan berarti ya? Iya. Oke, berarti ya momennya mungkin yang bikin tak terlupakan. Meskipun nggak bawa pulang apa-apa mungkin. Alhamdulillah Tembus? dapat di bracket 8 Oh, alhamdulillah. Bracket 8. Ya nggak apa-apa lah. Bracket nggak apa-apa. Yang penting Surabaya loh ya. Pasti bame banget kalau di situ sih. Cuman sih kalau pengalaman ya kemarin, kalau kita lihat penonton kayaknya lebih antusias di sini. Iya. Di sana murni kayak yang penghobi aja yang datang. Hobinya aja kebanyakan. Di sini cabai-cabai 17 juga banyak. Jadi akan ya mungkin nggak ngeh. Kalau tapi banyak di sini penontonnya yang hebat. Iya. Kalau di Jawa itu memang pure yang hobi aja yang datang, nggak menonton universalnya sedikit lah. Iya. Bocil-bocilnya dikit. Sini bocil-bocilnya banyak Om. Oke. Nah kalau kita ngomongin selama karir balap pernah jatuh nggak Om atau hampir jatuh? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah Alhamdulillah jatuh aman. di motor. Aman. Kalau di sepeda udah sering. Om. Paling seringnya jatuh cinta mungkin. Ya semoga sih Omnya nggak jatuh jatuh ya karena itu hal yang paling nggak diinginkan sama seorang pembalap lah ya. Trouble kayak gitu tuh. Nah kita ngomongin berarti dari serentetan pengalaman Om. Menurut Om tim yang paling berjasa membuat nama Om ini naik itu tim mana Om? Deka Motor Speed Shop. SJA 107. Oke siap. Berarti Dari sudah dulu di sana. mengabdi dari belum balap sampai sekarang jadi balap beneran. Kalau kita ngomongin orang nih, tadi kan itu tim. Kalau kita ngomongin orang yang menurut paling berjasa terhadap karir balap Omnya siapa? Yang pertama orang tua. Siap. Karena support. Ya, support dari orang tua. Nah, terus yang kedua nih? Terus bos-bos yang selalu support saya. Support saya. Otomatis bos Deka nih. Sama teman-teman juga. Oke. Yang ada di sana. Oke, ya kru lah semua yang tergabung lah dalam tim lah ya. Oke, terakhir banget Untuk sesi 1 ini harapan ke depannya gimana Apa ada mau pindah-pindah ke road race mungkin atau gimana gitu ya? Belum kepikiran kesana. Harapan ke depan gimana Ya, semoga COVID ngilang aja dulu. Bisa balapan lagi. Gara-gara COVID ini banyak banget event yang tertunda guys. Jadi kita harus Bener-bener kangen balap. Iya, anak-anak banyak yang posting di Instagram ngetek juga ke Mojang Speed kalau kangen balap, rindu lintasan lah. Ada yang juga baperan rindu kamu gitu. Banyak lah ya. Oke mungkin segitu dulu untuk yang sesi 1 ini Kita akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang aneh, yang ngurang-ngurang itu di sesi 2. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di sesi 1 ini. Kita akan kembali di sesi 2 untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang dirasa nggak kejawab di sesi 1 ini. Mungkin segitu dulu ya untuk sesi 1 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai di video ini, nggak di skip. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya, dislike aja kalau nggak suka karena netizen racing itu bebas. Dan untuk support Bang Mojang terus mohon bantuannya buat di subscribe ya channel YouTube Mojang Speed biar teman-teman selalu dapat update kalau kita upload video baru. Bang Mojang pamit dan Om Ayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap subscribe. Akun Mojang Speed. Dan follow juga Instagramnya dia dong. Instagram Wahyu Hidayat 55. Bang Punya 2. Punya banyak. Sampai ketemu di video sesi 2 guys. Abis ini mungkin nonton langsung sesi 2. Have a great day guys. Ciao.